Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya pasti sehat dan tetap semangat ya. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama untuk minggu ini. Siapa yang ingat hari ini? Hari apa? Ya, hari Minggu. Selain hari Minggu, hari ini kita memperingati ya ulang tahun gereja kita. Yang keberapa? 49 ya. Bersyukur karena kita boleh terus bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ikut Ibu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh datang kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan bersukacita bersama-sama di dalam sekolah minggu. Saat ini kita mau bernyanyi bersama-sama. Ibu mengajak semuanya berdiri. Kita akan menyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari serta Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan agar persembahan kita boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Anak-anak, sikap doa, kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang dapat kami berikan, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Tuhan memberkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan terus campur tangan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, silakan anak-anak memasukkan persembahan yang sudah anak-anak siapkan ke dalam botol atau wadah yang dimiliki di rumah. Ya, ketika anak-anak sudah bisa ke gereja, silakan dibawa ke gereja untuk dikumpulkan. Terima kasih untuk kesetiaannya kepada Tuhan dengan memberikan persembahan.
Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus. Kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk anak-anak duduk yang tenang ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Biar kita semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Ya semuanya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan agar firman Tuhan yang kita dengar boleh memberkati hidup kita. Yuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami saat ini boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, yang juga akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, pengertian kepada anak-anak kami semua, sehingga kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang punya Alkitab, jangan lupa, ayo diambil Alkitabnya ya. Ya, minta bantuan Papa Mama untuk membukakan Alkitab ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu? Apakah kalian masih ingat? Siapakah yang menciptakan manusia? Siapa? Kurang keras. Siapa ya? Iya betul. Yang menciptakan manusia atau yang menciptakan kita semua adalah Tuhan. Nah, kisah minggu ini menceritakan tentang kebaikan kasih Tuhan ya, yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu kita harus selalu ya menyembah Tuhan. Nah, kita akan menikmati firman Tuhan untuk hari ini. Judul pelajaran kita hari ini adalah Tuhan penuh kasih dan setia. Diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ibu akan membacakan untuk anak-anak semua Mazmur pasal 100 ayat 5. Ya, dengarkan ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan ya, kita adalah umat ciptaan Tuhan. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan ya. Kita adalah milik Tuhan. Kita diciptakan
dengan sangat baik, bahkan sangat baik dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain, ya. Apa saja ciptaan Tuhan yang lain? Ada tumbuh-tumbuhan, ada apa lagi? Ada binatang, ada apa? Benda penerang, dan masih banyak lagi. Tetapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang teramat baik, sangat baik, ya. Nah, sebagai ciptaan Tuhan yang sangat baik, ya, kita harus selalu bersyukur, ya. Jangan kita selalu marah-marah, bersungut-sungut, ya. Kita harus selalu bersyukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang teramat baik, yang sangat baik dari segala ciptaan Tuhan. Nah, selain itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan juga menyediakan segala yang kita perlukan, ya. Dia menyertai kita, Dia memelihara kita, Dia menuntun kita, ya, dan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ya. Dia juga sangat mengasihi kita loh. Nah, sehingga Dia menyelamatkan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita ditebus, ya. Dosa kita, harusnya kita yang dihukum. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan mengasihi kita. Sehingga Dia menyelamatkan kita. Kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Wah, hebat ya Tuhan, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan sangat luar biasa, ya. Dia adalah Allah yang setia, ya, dan tidak pernah meninggalkan kita umat ciptaannya, ya. Baik saat kita sedang senang ataupun saat kita sedang susah, ya. Tuhan selalu ada buat kita, ya. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia, ya. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita, ya. Nah, selain itu kebaikan Tuhan, ya, itu sudah terbukti loh sejak zaman dulu, ya, sejak penciptaan, ya. Selain itu, contohnya, ya, lewat hidup Abraham. Anak-anak masih ingat beberapa minggu yang lalu kisah tentang Abraham, ya, di mana Abraham diberkati di masa tuanya memiliki seorang anak. Tetapi kemudian apa kata Tuhan? Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi karena Bapak Abraham adalah orang yang taat, sehingga Tuhan mengingat, ya, dia diberkati dengan apa? Persembahan pengganti dengan seekor domba yang tersangkut di semak-semak. Puji Tuhan, sehingga Bapak Abraham tidak kehilangan anaknya, ya. Bahkan apa yang terjadi anak-anak? Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Apa janjinya? Tuhan akan memberkati Bapak Abraham dengan keturunan yang sangat banyak, seperti bintang yang ada di langit atau pasir yang ada di laut. Oh, siapa yang bisa menghitung? Tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa menghitung. Karena apa? Karena terlalu banyaknya, ya. Demikian juga kasih Tuhan. Terlalu banyaknya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita kadang-kala tidak bisa menghitung. Coba anak-anak ingat hari ini saja. Apa kebaikan Tuhan yang sudah anak-anak rasakan? Siapa yang pagi ini bisa bangun dan menghirup udara yang segar tanpa sakit dadanya? Nah, itu adalah berkat Tuhan. Hari ini bisa sarapan yang enak. Itu juga adalah berkat Tuhan. Wah, sungguh luar biasa, ya. Tuhan sangat penuh kasih, ya. Dia penuh kasih dan Dia adalah Tuhan yang setia. Nah, contoh lain adalah kisah Daud, ya.
Daud yaitu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi apa? Raja Israel. Menggantikan siapa? Masih ingat ceritanya? Menggantikan Raja Saul ya. Dan Daud diberkati dengan luar biasa. Dia mendapatkan kemenangan karena siapa? Karena Tuhan ya. Karena Tuhan yang menyertai ya. Karena Tuhan yang menyertai Daud. Sehingga dia bisa mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa musuhnya ya. Ketika Daud ya terancam dari Raja Saul yang ingin membunuh karena iri, apa yang terjadi? Daud juga diselamatkan oleh Tuhan. Dan Daud juga adalah orang yang baik ya, orang yang mengasihi Tuhan, sehingga dia sangat menghargai hamba Tuhan, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan ya. Dia walaupun punya kesempatan ya pada waktu itu untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Dia tahu Raja Saul adalah raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Raja Daud harus menghormati. Nah, itulah anak-anak contoh kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang ya. Kasih Tuhan, setia Tuhan tidak pernah berubah untuk saya, untuk anak-anak, untuk papa mama, untuk kita semua. Wah, luar biasa ya. Nah, bahkan sampai sekarang kita sebagai umat pilihan Tuhan ya. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Caranya gimana? Mari kita mengucap syukur, kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita selalu memuji Tuhan. Ya, kalau sedang memuji Tuhan, jangan sambil main-main. Kalau sedang sekolah minggu yang sungguh-sungguh, jangan sambil main-main. Main mobil-mobilan sambil sekolah minggu. Ya, Tuhan akan senang kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Ya, yuk anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, Ibu mengajak untuk anak-anak belajar memberikan yang terbaik dari sejak anak-anak kecil ya. Belajar memuji Tuhan tidak boleh main-main, harus dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Selain itu juga apa yang harus kita lakukan? Ya, ikut sekolah minggu. Ayo. Buat teman-temannya ya yang masih bermalas-malasan sekolah minggu, diajak. Teman-teman, ayo jangan main dulu, jangan main HP dulu, jangan nonton dulu. Ayo kita sekolah minggu bareng yuk. Sekolah minggu sama aku yuk. Ya, nanti kalau anak-anak sudah bisa sekolah minggu di gereja, teman-temannya diajak ya. Biar apa? Bersuka cita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, itulah sekolah minggu kita hari ini ya. Supaya Tuhan senang ya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan begitu setia kepada kita ya. Jadi, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan, untuk membalas kasih setia Tuhan, yaitu mari kita harus memuji Tuhan, memuliakan namanya, beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, itulah sekolah minggu kita hari ini. Kita diajarkan dari kisah Bapak Abraham, kisah penciptaan, dan dari kisah Daud ya. Kitab Mazmur ini dituliskan oleh Bapak Daud ya. Kita diajarkan untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan ya. Supaya hati Tuhan senang, ayo kita memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk
kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia kepada kita. Nah, supaya lebih ingat untuk pelajaran kita minggu ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ke-5. Tuhan itu baik, kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Yuk, sekarang kita ucapkan bersama-sama ya, biar anak-anak semakin ingat. 1, 2, 3. Mazmur pasal 100 ayat 5. Tuhan itu baik, kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sekali lagi ya, biar anak-anak semakin hafal. Kalau sudah hafal, jangan lupa nanti minta tolong papa mama dibuat videonya ya, biar ibu tahu kalau anak-anak sungguh-sungguh sekolah minggu di rumah ya. Sekarang coba anak-anak hafalkan ya. Hafalkan bersama papa mama di rumah. Dan jangan lupa untuk dibuat videonya. Terima kasih papa mama yang sudah setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Ya, semoga anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita sudah memuji Tuhan bersama. Kita sudah berdoa. Kita juga sudah memberikan persembahan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kami juga sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan perintah-Mu. Kami boleh belajar, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati juga orang tua mereka, sehingga mereka semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk anak-anak, sekarang sudah mulai sekolah ya, yang sudah sekolah, untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan tetap menggunakan masker ketika berangkat ke sekolah, dan rajin cuci tangan tentunya ya, supaya anak-anak tetap sehat dan terhindar dari virus. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.